Baik, sahabat kebenaran sekalian, selamat sore semuanya. Seperti biasa, kita ketemu lagi dalam acara kita, yaitu Belilah Kebenaran dan Jangan Menjualnya. Baik, seperti biasa, pada pukul 15 ini kami akan kembali menemani Anda untuk membahas topik-topik kekristenan yang penting. Baik, sekarang sudah sampai episode ke-75 ya. Dan topik yang kita angkat masih melanjutkan topik kita 3 minggu lalu, yaitu membahas tentang pewahyuan. Nah, 3 minggu lalu kita sudah membahas untuk pewahyuan yang pertama, yaitu wahyu umum. Dan wahyu umum yang pertama yaitu tentang alam semesta. Nah, untuk part keduanya, yaitu Allah panggilan Tuhan, wahyu umum yang akan kita bahas adalah sejarah manusia. Baik, tentu untuk narasumbernya tetap sama, yaitu Dr. Andrew Moon Luliao. Selamat sore, Dokter. Selamat sore, Bung Evan. Baik, bagaimana kabarnya, Dokter? Cukup baik. Ya, semangat ya, Dokter ya. Semangat. Baik, seperti biasa saya ingatkan kembali ke sahabat kebenaran semuanya. Apabila Anda mempunyai pertanyaan, silakan langsung saja chat di WA chat kami bisa, atau melalui pertanyaan via Facebook Live, yaitu di kolom komentar. Nah, apabila Anda ingin chat kami melalui pertanyaan WA, Anda bisa menghubungi kami di nomor WA 0811 9222 313. Saya ulangi di 0811 9222 313. Baik, tanpa panjang lebar lagi, saya akan berikan kesempatan pada narasumber kita untuk membahas topik kita pada sore hari ini. Silakan, Dr. Andrew. Jadi selamat sore saya ucapkan untuk para sahabat kebenaran. Dan 3 minggu yang lalu kita berbicara mengenai pewahyuan yang masih general revelation, yaitu mengenai penciptaan. Nah, walaupun sangat menarik, tetapi kita harus move on, dan kita akan tambah lagi general revelation berikutnya. Nah, kali ini saya ingin membahas mengenai sejarah manusia. Nah, sejarah manusia ini merupakan sesuatu yang universal. Artinya, seandainya seseorang ingin, dia bisa mempelajarinya. Sama seperti ciptaan. Jadi, ciptaan itu ada, kelihatan di mana-mana. Kita tinggal melihat, melayangkan pandangan kita, dan kita akan bisa melihat ciptaan, seluruh ciptaan. Tetapi, sama seperti ciptaan, tidak semua orang yang melihat ciptaan sampai kepada satu kesimpulan. Sejarah bisa dipelajari, tetapi tidak semua orang yang mempelajari sejarah juga sampai kepada suatu kesimpulan. Namun demikian, kenapa sejarah manusia kita anggap sebagai salah satu general revelation? Ini adalah karena Tuhan memimpin sejarah manusia sedemikian rupa. Dan tangan Tuhan terlihat, dan intervensi Tuhan pada titik-titik tertentu membentuk sejarah itu, sehingga mengikuti rencana yang Tuhan sudah buat. Dan ketika kita melihat ke belakang, sejarah namanya saja sejarah, berarti kita melihat ke belakang, kita melihat sejarah, kita melihat pengaruh Tuhan pada titik-titik tertentu itu. Dan kita yang sudah diterangi hatinya, kita bisa melihat bahwa rupanya Tuhan memberikan manusia titik-titik tertentu itu, supaya manusia yang mempelajari sejarah bisa sampai kepada kesimpulan dan kemudian mencari Tuhan. Nah, itu adalah tujuannya. Jadi sejarah itu secara tersendiri saja, kalau kita pelajari, maka seharusnya orang bisa samar-samar melihat bahwa banyak sekali peristiwa dalam sejarah itu bukan random. Ya. Jadi artinya ada sih hal-hal yang merupakan kebetulan.
Tetapi kalau kebetulan diikuti dengan kebetulan atau beberapa kebetulan terjadi pada saat bersamaan dan menghasilkan suatu peristiwa yang luar biasa, maka kita harus mencurigai atau setidaknya kita mempertimbangkan adanya suatu kekuatan supranatural atau yang di atas manusia yang sedang mengendalikan sesuatu di balik layar. Ya. Nah, itu kalau hanya sejarah saja secara tersendiri. Tetapi kalau misalnya sejarah itu kita pelajari berbarengan dengan Alkitab, wah, ini menjadi berbeda. Ketika kita mempelajari sejarah dari sudut pandang Alkitab, maka kita akan menjadi makin jelas bagaimana Tuhan memimpin dan bagaimana Tuhan bekerja dan apa tujuan Tuhan. Sehingga makin jelas bahwa sejarah itu tidak random. Yaitu Tuhan sedang memimpin. Nah, coba kita baca di dalam Yesaya pasal 46. Ya. Ayat yang ke-9 dan 10 ini Saudara Evan boleh bacakan untuk kita. Baik, Yesaya 46 ayat 9 dan 10, demikian firman Tuhan. Ayat 9, ingatlah hal-hal yang dahulu dari sejak purbakala, bahwasanya akulah Allah dan tidak ada yang lain. Akulah Allah dan tidak ada yang seperti aku, yang memberitahukan dari mulanya hal yang kemudian dan dari zaman purbakala apa yang belum terlaksana, yang berkata, keputusanku akan sampai, dan segala kehendakku akan kulaksanakan. Tuhanlah yang mengendalikan segala sesuatu. Ya. Tuhan merencanakan, lalu kemudian melaksanakan. Jadi cara Tuhan melakukannya, Tuhan punya banyak cara. Tetapi jangan berpikir bahwa manusia ini sudah ditakdirkan dan tidak memiliki pilihan. Tidak. Tuhan memang memiliki kuasa untuk mempengaruhi alam semesta. Tetapi Tuhan juga mampu untuk menggunakan agensi manusia yang memiliki kehendak bebas. Dan Tuhan begitu mengenal kondisi hati manusia dan keinginan-keinginannya dan apa yang menjadi respon manusia, sehingga Tuhan bisa mengendalikan apa yang manusia lakukan. Raja-raja itu seperti batang air di tangan Tuhan. Kerajaan-kerajaan didirikan oleh Tuhan dan kemudian juga diruntuhkan oleh Tuhan. Ya. Dan semua sejarah manusia, kalau kita melihatnya secara jujur, maka kita akan melihat bahwa ada sesuatu yang di atas manusia sedang mempengaruhi sejarah manusia. Oke, nah ini yang saya ingin Anda, sahabat kebenaran, untuk perhatikan baik-baik. Oke, jadi pertama kita akan melihat dulu bagaimana Tuhan bekerja dengan cara yang kelihatannya tersembunyi. Ya. Tetapi hasilnya itu selalu luar biasa. Jadi, kita melihat bahwa sepanjang sejarah manusia, Tuhan mengintervensi. Nah, tentu kalau kita membaca Alkitab, kita melihat banyak, ya, karena Alkitab khusus mencatat intervensi-intervensi Tuhan. Tetapi seandainya kita tidak melihat Alkitab pun, ada banyak intervensi Tuhan yang tidak tercatat. Ya. Dan itu menceritakan sesuatu kepada kita. Misalnya begini, saya salah satu fans dari sejarah perang. Saya mempelajari Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua, macam-macam perang. Dan di dalam Perang Dunia Kedua, ini merupakan salah satu perang yang terbesar sepanjang masa. Dan ini antara pihak sekutu dengan pihak Aksis, ini gontok-gontokan. Dan kita melihat bagaimana Tuhan turut campur di dalam jalannya pertempuran, peperangan. Kalau Anda ingat, tahun 1941, Desember, tanggal 8, Amerika menyatakan perang terhadap Jepang. Sebelumnya, di dalam Perang Dunia Kedua, itu Amerika tidak masuk di dalam perang
secara aktif. Kenapa? Karena ya Jerman tahu bahwa kalau misalnya Amerika masuk ikut perang, maka ini mereka tidak mampu menyaingi kekuatan dari Amerika Serikat. Amerika Serikat walaupun tidak ikut perang secara langsung saja, dengan mengirim suplai dan persenjataan dan amunisi dan perlengkapan kepada para sekutu, itu sudah sangat menyulitkan operasi di Eropa. Lalu kemudian, Kaisar Jepang dan juga Jenderal Yamamoto pada waktu itu memutuskan bahwa mereka harus menyerang Amerika secara preemptif. Mereka tidak mau Amerika turut campur di dalam teater operasi di Asia Pasifik. Oleh sebab itu, maka Jepang memutuskan untuk menyerang Amerika secara tersembunyi, secara mendadak, serangan tiba-tiba. Lalu Pearl Harbor itu adalah port militer di Hawaii. Itu diserang oleh pasukan gabungan Angkatan Laut Jepang. Dan hampir semua battleship dan kapal induk dan cruiser dan banyak lagi kapal-kapal lain itu ditenggelamkan pada hari itu. Dan pada waktu itu, untung sekali, ada satu kapal induk yang tidak sedang berlabuh di Pearl Harbor, dan itu adalah kapal induk Enterprise, USS Enterprise. Nah, Amerika efektif hanya memiliki satu kapal induk di area Pasifik. Sedangkan Jepang memiliki 4, 5, 6. Ya, 4 yang besar dan banyak yang lain yang kecil-kecil. Lalu bagaimana Angkatan Laut Amerika bisa melawan Angkatan Laut Jepang yang sudah siap perang dan lain sebagainya? Amerika baru mulai memobilisasi pasukannya pada waktu itu. Dan Jepang pada waktu itu berpikir bahwa mereka sudah pasti akan menang karena berhasil menenggelamkan banyak sekali kapal perang dari Amerika. Tetapi di bulan Juni tahun 1942, nah ini baru 6 bulan sejak Amerika ikut perang. Lalu Amerika mengintercept suatu rencana dari Jepang untuk menyerang Kepulauan Midway. Kepulauan Midway ini memiliki nilai strategis. Dia kurang lebih antara Kepulauan Jepang dengan Hawaii itu di pertengahan. Jadi bisa menjadi suatu tempat resupply yang bagus sekali. Dan Jepang bermaksud untuk merebut Kepulauan Midway ini. Untuk melakukannya, maka mereka mengirimkan 4 kapal induk. Dan 4 kapal induk ini, dengan banyak sekali kapal-kapal yang lain yang support, dan juga ada banyak kapal transport dari arah lain yang akan menurunkan marinir Jepang ke Kepulauan Midway, itu merencanakan untuk melaksanakan serangan mereka secara mendadak juga. Tetapi Amerika berhasil untuk mencegat transmisi itu, dan Amerika mengetahui rencana Jepang ini. Lalu Amerika secara diam-diam mengirimkan tinggal 2 kapal induk untuk menyerang, untuk mencegat dan menghancurkan task force yang dikirim oleh Jenderal Yamamoto. Nah, lautan itu begitu luas dan tidak ada yang tahu di mana kapal-kapal Yamamoto berada. Lalu kemudian tentu untuk melakukan pencarian harus dikirim itu pesawat-pesawat, ya, pesawat-pesawat pengintai. Lalu kemudian mereka melakukan pencarian. Tetapi lautan itu luas sekali, Anda bisa bayangkan. Ribuan, jutaan mil persegi yang harus dicari. Tetapi oleh pertolongan Tuhan, mungkin ada orang berkata bahwa ini kebetulan atau keberuntungan. Tetapi dari antara semua kapal-kapal patroli yang dikirim oleh USS Enterprise pada waktu itu, tidak ada yang menemukan di mana musuh berada. Padahal mereka tahu bahwa musuh pasti sudah dekat di situ. Lalu kemudian ada salah satu
pesawat patroli yang sudah pada perbatasan area patrolinya. Dia sudah harus kembali. Ya. Karena kalau tidak, maka dia akan kurang bensin. Ya. Tetapi pilotnya berpikir, saya akan tambah beberapa mil lagi. Saya akan lihat beberapa menit lagi. Saya akan terbang sedikit lebih jauh lagi. Entah mengapa dia memutuskan itu. Karena kalau menurut SOP itu dia harus segera pulang. Wow. Tetapi kemudian pada waktu dia memperpanjang pencariannya sedikit itu, dia menemukan task force Jepang. Ya. Lalu kemudian dia meradio posisi yang dia lihat itu ke USS Enterprise, dan kapal induk Amerika bersiap-siap untuk meluncurkan serangan. Ya. Nah, kapal induk Jepang juga melihat bahwa ada kapal pengintai yang sudah melihat mereka. Nah, pada waktu itu kapal-kapal Jepang, di situ jenderalnya, admiralnya itu bingung, ini bagaimana Laksamana Jepang bingung, kok tiba-tiba ada kapal patroli Amerika yang melihat kita. Ini berasal dari mana? Berasal dari Midway, berasal dari kapal induk yang mana? Mereka tidak tahu. Lalu mereka pada waktu mereka terlihat oleh pesawat Amerika, mereka sedang bersiap-siap untuk meluncurkan serangan pertama ke Kepulauan Midway untuk menghancurkan itu pangkalan udara di situ. Jadi ini merupakan serangan pertama. Jadi pesawat-pesawat mereka itu sudah siap di dek kapal induk, tetapi muatannya itu adalah bom untuk darat. Ya. Lalu kemudian Laksamana waktu itu dia bingung, waduh, ini kapal ini berasal dari Kepulauan Midway atau berasal dari kapal induk? Kalau berasal dari kapal induk, berarti mereka sedang dalam bahaya bakal diserang. Ya kan? Nah, di dalam pemikiran dia, waduh, ini bagaimana ini? Sulit sekali. Apakah saya harus mengirim pesawat-pesawat saya untuk ngebom Midway, tetapi kapal induk saya akan tidak punya perlindungan? Ya. Tapi kalau saya mau melindungi kapal induk saya harus melepas muatan bom ini, lalu diganti muatan yang lain, ya kan? Karena nanti mau ngelawan pesawat, bukan ngebom, begitu. Lalu di dalam waktu yang sangat singkat itu, karena untuk mengganti muatan dan lain sebagainya itu butuh waktu setengah jam lebih sampai 3 jam, maka waktu itu Laksamana memutuskan ngebom Midway. Ya. Lalu pada saat pesawat-pesawat lagi ngebom itu, maka tibalah pesawat-pesawat Amerika dari USS Enterprise itu ketemu Task Force Jepang. Nah, Task Force Jepang ini, ceritanya ini luar biasa, karena mereka melakukan manuver untuk menghindari pencarian-pencarian dari pesawat Amerika berikutnya. Tetapi, walaupun pesawat-pesawat Amerika itu sudah dikirim, dan seharusnya mereka sudah kembali, karena mereka tidak menemukan Task Force Jepang yang sudah menjauh, tetapi mereka memutuskan, oke, kita akan terus lagi. Dan ini mereka buta sama sekali, mereka tidak tahu kira-kira di mana persisnya. Mereka hanya kira-kira saja. Lalu mulailah wave demi wave, ya, kelompok-kelompok pesawat untuk menyerang Task Force Jepang itu. Awalnya semuanya gagal. Ya. Awalnya semuanya gagal. Tidak ada satupun bom, tidak ada satupun torpedo yang berhasil mengenai kapal induk Jepang. Ya. Tetapi akhirnya posisinya sudah ketahuan. Lalu kemudian dikirim pesawat-pesawat yang kedua. Ya, ini gelombang kedua. Nah, baru yang gelombang kedua dan gelombang yang ketiga inilah yang akhirnya menemukan dan menghancurkan kapal-kapal induk Jepang. Akhirnya, Jepang kalah, ya, kapal-kapal induknya tenggelam, pesawat-pesawat yang kembali itu tidak punya tempat lagi, hanya sisa satu kapal induk, dan itu mereka semuanya akhirnya pulang, dan Amerika mendapatkan kemenangan pertama melawan Jepang. Dan ini merupakan satu peperangan, satu pertempuran yang sangat-sangat menentukan. Karena pada waktu itulah Jepang kehilangan hegemoninya, kehilangan kekuatannya, karena 3 kapal induknya tenggelam pada hari itu. Ya. Dan Jepang tidak pernah bisa recover dari kekalahan itu. Sehingga kita melihat Tuhan memberikan
pimpinan sehingga pesawatnya bisa ketemu, sehingga serangannya bisa berhasil dan lain sebagainya. Dan ada orang berkata bahwa ini kebetulan. Ya. Tetapi mungkinkah kebetulan itu terjadi secara berturut-turut? Nah, saya membaca dan menonton dokumenterinya. Ini bukanlah sesuatu yang kebetulan. Karena saya tahu bahwa memang ada Tuhan. Maka saya bisa melihat jelas sekali bahwa ini merupakan pimpinan Tuhan. Nah, contoh lain lagi. Misalnya di dalam tahun 1967, ya, 1967 ada satu perang di Timur Tengah yang sangat terkenal, namanya adalah Perang 6 Hari, Six Day War. Yom Kippur ya? Bukan, Yom Kippur itu tahun 73. Oh iya. Ya. Tahun 73 Yom Kippur itu juga ceritanya luar biasa. Ajaib ya, Pak. ajaib sekali. Waktu itu Israel diserang oleh negara-negara tetangganya. Tetapi tahun 67, 6 tahun sebelumnya, itu adalah Israel yang menyerang secara preemptif. Ya. Jadi, dalam beberapa bulan sebelumnya, Presiden Mesir pada waktu itu, Gamal Abdel Nasser, Ya. itu sudah bicara di televisi dan lain sebagainya, media massa, bahwa mereka akan menghancurkan Israel, bahwa mereka akan mengambil kembali tanah Palestina dan lain sebagainya. Dan mereka sampai mengusir pasukan PBB dari Mesir. Lalu mereka memasukkan ribuan tank dan puluhan ribu pasukan ke Semenanjung Sinai. Ya. Padahal Semenanjung Sinai ini sebenarnya adalah daerah demilitarisasi. Artinya tidak boleh ada pasukan di situ. Itu menjadi suatu zona buffer antara Mesir dengan Israel. Tetapi kemudian Mesir memasukkan pasukannya ke situ. Nah, di sini Israel sudah tahu bahwa Mesir ini mau cari gara-gara. Ya. Dan kalau misalnya Mesir, dan kemudian ada Lebanon, ada Yordania, kemudian ada Syria, semuanya itu adalah negara-negara yang mengelilingi Israel. Kalau mereka mau perang lawan Israel, maka Israel akan berada di dalam kesulitan yang sangat besar. Ya. Pada waktu itu, ya, dikepung ya. dikepung. Pada waktu itu, Israel itu masih kecil sekali. Ya. Sedangkan Mesir merupakan negara yang paling kuat di Timur Tengah pada waktu itu. Berdasarkan jumlah pesawatnya saja, ya, jumlah pesawatnya 3:1. Kemudian tanknya 4:1, jumlah pasukannya 2:1. Wow. Jadi kalau misalnya Mesir menginvasi Israel, maka Israel akan berada di dalam kesulitan besar. Lalu kemudian parlemen berunding, lalu kemudian sampai kepada keputusan harus menyerang dulu. Lalu kemudian pada suatu hari mereka menentukan, lalu kemudian jet-jet tempur Israel. Nah, jet-jetnya Israel ini agak kuno, ya, karena ini adalah mereka beli dari negara lain, misalnya beli dari Amerika, beli dari Perancis, beli dari Inggris dan lain sebagainya, yang pesawat tuanya yang sudah nggak kepake lagi, lalu kemudian itu dibeli oleh Angkatan Udara Israel. Lalu kemudian jet-jet tempurnya Israel ini, mereka terbang pagi-pagi sekali. Lalu kemudian mereka terbang hanya kira-kira 20 meter ketinggiannya dari atas tanah. Ini untuk menghindari radar dari Mesir. Ya. Nah, lalu kemudian mereka terbang persis, rupanya kebetulan, sekali lagi kebetulan, pada hari itu, rupanya para petinggi Mesir sedang menjadwalkan suatu inspeksi deployment di area Semenanjung Sinai. Nah, para petinggi ini naik pesawat. Ya. Oleh sebab itu, turunlah perintah bahwa semua pertahanan udara tidak boleh menembak. Ya, karena ada pesawat-pesawat yang ditumpangi oleh petinggi Mesir. Betul. Ya, lalu semua pesawat Mesir itu tidak boleh terbang pada pagi itu. Ya. Nah, ini hanya 1 jam lebih. Tetapi pada saat itulah waktu yang dipilih oleh Israel untuk menyerang lapangan-lapangan udara Mesir. Oh, karena radarnya dimatikan ya, Pak ya? Radar tidak dimatikan, tetapi mereka terbang sangat rendah, ya, sehingga tidak terdeteksi. Dan ketika pesawat Israel sudah sampai di lapangan terbang Mesir,
itu sudah terlambat. Ya. Dan semua ratusan, lebih dari 300 pesawat Mesir waktu itu hancur. Wah. Ya, dan hanya ada satu pesawat Israel yang tertembak jatuh. Bayangkan, 300 banding 1. Ya. Dan ini terjadi hanya dalam kurang dari 1 jam saja. Wow. Lalu kemudian, Israel mengirimkan pesawat-pesawat lagi untuk menghancurkan instalasi-instalasi pertahanan udaranya Mesir. Dalam beberapa jam, instalasi pertahanan udara Mesir sudah porak-poranda. Nah, tetapi Presiden Gamal Abdul Nasser pada waktu itu masih yang namanya propaganda. Ya. Jadi dia bicara di media massa bahwa Israel sudah menyerang, tetapi Mesir lagi menang, pasukan Israel lagi dipukul mundur, pesawat-pesawat Israel hancur, dan lain sebagainya. Sedang ini di atas angin. Iya, Mesir lagi di atas angin. Dan anehnya, Libanon, Syria, dan Yordania percaya kepada kata-kata si Gamal Abdul Nasser. Ya. Sehingga mereka juga ikut-ikutan mau menyerang Israel. Ya. Mereka menyerang Israel, tetapi Israel menyerang mereka duluan. Ya, karena mereka masih siap-siap dan lain sebagainya. Dan malahan pesawat-pesawat Israel waktu itu juga menghancurkan semua angkatan udara dari Libanon, Syria, dan Yordania. Wow. Dalam 6 jam. Ya, jadi mulai dari saat bom pertama dijatuhkan, 6 jam berikutnya, kekuatan udara dari Mesir, Yordania, Libanon, dan Syria hancur semua. Wow. Sehingga ada pengamat militer yang mengatakan bahwa peperangan dimenangkan bukan dalam 6 hari, tetapi dalam 6 jam. Dan ada banyak sekali cerita-cerita, luar biasa sekali. Misalnya pada waktu itu ada satu kendaraan mengangkut amunisi yang sedang jalan, lalu kemudian kena peluru artileri dari musuh. Nah, ini truk yang mengangkut amunisi, Anda bisa bayangkan. Kalau kena bom oleh artileri, meledak dong. Tetapi entah mengapa pada waktu itu, rupanya artilerinya tidak meledak. Dia hanya jatuh begitu saja. Para prajurit Israel pada waktu itu melihat, ini tiba-tiba ada artileri yang mendarat di truk mereka, tetapi tidak meledak. Ya. Anda bisa bayangkan, ada banyak sekali cerita-cerita seperti ini. Bagaimana Tuhan memimpin melakukan hal-hal yang bisa kita katakan sebagai mujizat. Ya, misalnya tahun 93 yang tadi disebutkan itu. Betul. Yom Kippur pada waktu itu Israel berada dalam keadaan yang paling terjepit. Mereka diserang secara mendadak pada hari yang paling suci buat mereka, di mana semua orang Israel pada waktu itu lagi merayakan Yom Kippur, dan semuanya itu Sabat, dan pasukan tidak berada di dalam keadaan siaga, tetapi mereka diserang secara tiba-tiba. Lalu kemudian ada banyak cerita-cerita miracles. Ya. Ada cerita-cerita bagaimana ada komando yang harus melaksanakan misi mereka di belakang garis pertahanan musuh. Tetapi ketika malam-malam mereka melewati padang gurun, mereka tiba-tiba sadar bahwa mereka berada di tengah-tengah suatu ladang ranjau. Nah, bagaimana ini? Mereka tidak mempunyai peralatan untuk melewati ladang ranjau itu dengan aman. Sedangkan mereka harus menyelesaikan misi mereka pada malam itu juga, karena misi pada esok paginya itu bergantung kepada misi mereka. Lalu kemudian mereka berdoa. Lalu kemudian tiba-tiba ada angin yang sangat kencang bertiup. Lalu pasirnya itu ketiup semua. Dan ketika mereka mengangkat muka, mereka melihat bahwa ranjaunya sudah terbuka kelihatan semua karena pasirnya sudah ketiup. Mereka dengan santainya dan cepat melewati ladang ranjau itu. Dan kemudian esok paginya angin bertiup lagi, lalu kemudian pasir menutupi ladang ranjau itu lagi sesudah mereka menyelesaikan misi mereka. Mereka berkata, ini begitu ajaib. Siapa yang memerintahkan angin untuk bertiup pada malam itu, pada jam itu, di tempat itu, sehingga mengangkat ladang ranjau itu ke permukaan sehingga tidak menggagalkan misi mereka. Ini tidak bisa dijelaskan dengan
itu mah cuman kebetulan. Ya. Mengapa ada kebetulan seperti itu? Tentu kalau kita membaca Alkitab, ini tidak mengherankan. Kalau kita baca di dalam Alkitab, misalnya dari kitab Yosua, ya, bagaimana sih Tuhan memimpin bangsa Israel ketika mereka keluar dari Mesir? Ya. Kalau Tuhan menyertai mereka, maka tidak ada satupun pasukan Israel yang mati bahkan. Ya. Mereka menyerang Yeriko, tidak ada satupun yang mati. Ketika mereka menyerang Ai, tentu pertama kalinya mereka gagal dan banyak yang mati, 3.000 yang mati. Ya. Itu karena tidak disertai oleh Tuhan. Tetapi ketika mereka menyerang kedua kalinya, mereka menang. Dan di mana-mana di dalam Alkitab, ketika Tuhan menyertai bangsa Israel, mereka mengalami kemenangan yang telak. Ada cerita lagi, waktu itu di dataran tinggi Golan, ada satu kompi yang sudah tinggal beberapa orang. Jadi pasukannya ini sudah mati banyak, lalu tinggal beberapa orang saja. Lalu kemudian komandannya berkata, ayo kita naik ke ada satu dataran tinggi di situ, dan kita akan menyerang di situ. Ya. Dia tidak tahu bahwa rupanya itu adalah perkemahan yang paling ketat dijaga oleh Syria. Dan itu merupakan posisi yang paling kuatnya Syria di situ. Lalu kemudian dia naik memanjat tebing pada waktu itu bersama dengan sisa kompi dia. Lalu dia memberikan perintah untuk menyerang. Nah, pasukan Syria pada waktu itu tidak mengira bahwa akan ada orang Israel yang bakal menyerang mereka, dan pada waktu itu mereka sedang berada di bawah perintah bahwa mereka tidak boleh mulai menembak kecuali orang Israel sudah sampai di depan mereka. Ya. Jadi akhirnya pasukan Israel yang tinggal beberapa orang ini, mereka berhasil untuk menerobos sampai di depan pertahanan Syria. Dan pada waktu mereka sudah masuk di situ, sudah terlambat. Lalu kemudian pertempuran terjadi. Lalu tiba-tiba entah dari mana ada suatu teriakan pasukan Syria yang berteriak bahwa ini pasukan Israel sudah masuk. Lalu kemudian sudah ada banyak pasukan yang mati, dan markas ini sudah hampir direbut. Ya. Dan orang-orang Syria pada waktu itu, mereka meninggalkan senjata mereka, lalu kemudian lari terbirit-birit. Beberapa jam kemudian, pasukan Israel yang lain sampai di situ menemukan bahwa itu sudah kosong. Dan ada beberapa tempat markas posisi defensif yang terjadi seperti itu. Kita tidak tahu apakah ini hanya kebetulan saja, tetapi kelihatannya ada sesuatu yang lebih tinggi. Dan ini kalau kita melihat dari sudut pandang Alkitab, ini adalah suatu bukti yang jelas bahwa Tuhan turut bekerja di dalam segala sesuatu. Ya. Nah, mungkin hal-hal yang kecil-kecil, tetapi ada. Ya, betul. Nah, kalau kita melihat lagi, lebih jelas karena kita dibantu oleh Alkitab. Ada banyak sekali nubuatan. Dan nubuatan ini merupakan prediksi akan masa depan. Hal-hal yang tidak mungkin manusia bisa ketahui sendiri. Ya. Artinya ini tidak mungkin bisa manusia prediksi. Tetapi kemudian, nubuatan-nubuatan ini terjadi dengan tepat. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya ini pasti bukanlah kerjaan manusia. Karena manusia nggak bisa memprediksi dengan tepat. Ya. Misalnya, Yesaya sudah menubuatkan bahwa Israel akan dibuang, Yehuda akan masuk ke dalam pembuangan, akan dikalahkan oleh Babel, ya. Dan kemudian akan 70 tahun berada di dalam pembuangan. Dan itu terjadi. Ada nubuatan dari mimpinya Nebukadnezar. Ya. Nebukadnezar bermimpi ada patung yang terbuat kepalanya dari emas, dada dan lengannya dari perak, perutnya dari tembaga, kakinya dari besi, dan jari-jari kakinya dari campuran besi dan tanah liat. Lalu kemudian Daniel menafsirkan mimpi itu dan menyebutkan bahwa itu merupakan kerajaan-kerajaan yang akan muncul sesudah kerajaan Babel. Ya. Tentu yang emas adalah Nebukadnezar sendiri, yaitu kerajaan Babel, lalu kemudian akan diikuti oleh kerajaan Media Persia,
diikuti oleh kerajaan Yunani, Ya. diikuti oleh kerajaan Roma. Romawi, dan terakhir adalah kerajaan Antikristus. Ya. Ini dinubuatkan oleh Daniel. Daniel tentu tidak menyebutkan namanya, oh Babilonia, Media Persia, tetapi dari deskripsi yang dicatat oleh Daniel, itu cocok dengan Babilonia, cocok dengan Media Persia, dengan Yunani, dengan Romawi. Ya. Nah, bagaimana caranya Daniel bisa mengetahui bahwa akan ada kerajaan yang punya deskripsi seperti itu? Lalu kemudian menuliskannya 300-400 tahun sebelum kerajaan itu tiba. Wow. Kalau ini bukan disingkapkan dari Allah yang mengendalikan sejarah, yang tahu akan masa depan, apa kesimpulannya? Betul. Jadi nubuatan di dalam Alkitab membuktikan bahwa Tuhan memegang kendali atas sejarah manusia. Lalu kemudian apa lagi? Seluruh Alkitab ini sebenarnya intinya adalah tentang Tuhan Yesus, ya kan? Ya. Jadi ada banyak sekali nubuatan tentang Tuhan Yesus. Lalu kita temukan bahwa semua nubuatan tentang Tuhan Yesus itu digenapi. Bagaimana Yesus merupakan keturunan Abraham, keturunan Ishak dan Yakub, kemudian keturunan Yehuda, kemudian keturunan Daud, akan lahir di kota Daud, akan lahir dari seorang perempuan muda, dan lain sebagainya. Ada banyak sekali nubuatan-nubuatan yang digenapi oleh Tuhan Yesus. Bukan cuma banyak sekali. Semua nubuatan tentang Yesus digenapi oleh Yesus. Ini membuktikan bahwa Tuhan mengendalikan. Ya. Jadi sejarah manusia hanya dari sejarah satu pribadi saja, yaitu Yesus Kristus. Seorang pribadi yang historis. Ya. Tidak bisa dipungkiri. Banyak sekali sejarawan yang sudah mencatatnya. Ya. Tidak bisa dipungkiri. Lalu kemudian, dari kesaksian-kesaksian yang kita bisa dapatkan, rupanya sejarah dari Yesus Kristus ini luar biasa. Dan ini membuktikan bahwa apa yang dikatakan oleh Alkitab itu benar, dan bahwa Tuhan memiliki suatu rencana sehingga bisa memimpin berbagai peristiwa memenuhi berbagai nubuatan tentang Tuhan Yesus. Nah, dan ada banyak sekali lagi cerita yang bisa saya ceritakan, nggak akan sempat semuanya, tetapi sepanjang sejarah kita melihat ada suatu peperangan antara Allah dengan iblis. Ya. Ada peperangan antara good versus evil. Ya, good versus evil. Di Perang Dunia Kedua, ya tentu kita mengenal Hitler yang sudah sinonim dengan dictatorship, sinonim dengan orang gila, sinonim dengan orang jahat. Ya. Kalau kita bilang, oh ini udah kayak Hitler, ini artinya apa? Jelek sekali, ya kan? Betul. Jahat sekali, pembunuh, dan lain sebagainya. Tetapi akhirnya Hitler bisa dikalahkan. Ya. Jepang pada waktu itu jahat sekali. Tahun 1930-an mereka perang dengan Cina. Ini masih belum mulai Perang Dunia Kedua. Mereka perang melawan Cina. Mereka melakukan begitu banyak kejahatan. Ya. Mereka membunuh jutaan orang. Dan mayoritas adalah orang sipil, bukan tentara. Ada satu buku yang bagus sekali dan dokumenter, namanya The Rape of Nanking. Tentara Jepang masuk ke kota Nanking waktu itu. Lalu mereka menjarahnya, membakarnya. Para wanita ditangkap dan diperkosa dan diculik dan dibunuh. Anak-anak dipenggal, laki-lakinya apalagi. Dan seluruh kota itu dihancurkan. Kejahatan yang begitu kejam. Mereka mengambil orang-orang, lalu kemudian dijadikan bahan percobaan. Ya. Ada orang yang masih hidup-hidup, kemudian dikasih racun, senjata biologis. Ya. Lalu kemudian badannya dibelah untuk dilihat apa yang terjadi pada organ-organ dalam tubuhnya. Anda bayangkan. Mereka mau melihat apa efek senjata biologis ini terhadap orang yang masih hidup. Dan berbagai macam eksperimen yang dilakukan. Mereka jahat sekali.
ibu-ibu yang masih hamil, bukan hanya diperkosa, tetapi rahimnya dibelah, lalu kemudian bayi janin di dalamnya dibunuh. Kejahatan seperti ini, kalau dibiarkan, saudara, kalau tidak ada Amerika pada waktu itu, maka bukan hanya Cina, seluruh Asia Pasifik dan Asia Tenggara akan berada di bawah pemerintahan Jepang. Termasuk Indonesia. Termasuk Indonesia kita di sini. Ya. Dan Jepang pernah 3,5 tahun di Indonesia. Betul. Ya. Dan cara mereka sungguh-sungguh kejam sekali. Dan saya melihat ada orang yang mengkritik Amerika. Kenapa perlu menjatuhkan bom atom? Sampai 2 lagi. Betul. 1 saja sudah jahat, kata mereka. Apalagi 2. Bayangkan betapa puluh ribu orang Jepang sipil yang mati. Anak-anak dan lain sebagainya. Tetapi ini mengabaikan konteksnya. Pada waktu itu, Agustus 1945, itu Jepang sudah kalah. Ya. Tetapi mereka tidak mau menyerah. Lalu Amerika itu sudah siap untuk mengirimkan pasukan daratnya untuk menginvasi kepulauan Jepang itu sendiri. Jadi, Jepang mempersenjatai orang-orang tua, ibu-ibu, dan anak-anak dengan bambu runcing. Bukan cuma Indonesia yang pakai bambu runcing ya. Rakyat sipil Jepang pada waktu itu dipersenjatai dengan bambu runcing. Dan mereka diindoktrinasi. Kalau pasukan Amerika sampai mendarat di Jepang, maka mereka harus perang. Ya, harus membunuh. Kalau sampai Amerika menginvasi Jepang, maka lebih banyak lagi, jutaan orang Jepang akan mati. Kita tahu bahwa budaya Jepang itu, mereka lebih memilih mati daripada kalah. Betul. Ya. Oleh sebab itu, dengan menjatuhkan bom atom, lalu kemudian Jepang menyerah tanpa syarat, sebenarnya ini sudah menyelamatkan jutaan nyawa Jepang yang lain. Yang di luar Nagasaki dan Hiroshima. Ya. Jadi, saya tidak mengerti kalau ada orang yang mengecam Amerika, lalu berkata bahwa Amerika kejam. Tunggu dulu. Siapa yang kejam di sini? Amerika atau Jepang? Lalu, di dalam pertempuran ini antara Amerika dan Jepang, yang mana yang mewakili good? Yang mana yang mewakili evil? Ini kalau manusia memiliki moralitas, seharusnya bisa membuat penilaian yang sangat-sangat jelas. Bukan Amerika yang menyiksa rakyat, atau orang-orang yang dikalahkan. Jepang yang melakukannya. Oleh sebab itu, kita melihat bahwa sepanjang sejarah manusia, bukan hanya di Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua, perang-perang yang lain, dan lain sebagainya. Ada, tarik ulur antara the forces of good melawan kekuatan kejahatan. Ini sebenarnya adalah iblis yang sedang berjuang melawan Allah. Oleh sebab itu, mulai dari paling awal, Kain membunuh Habel. Ini sudah kelihatan bahwa iblis berusaha untuk merusak manusia, merusak rencana Allah. Oleh sebab itu, sepanjang sejarah manusia penuh dengan pertempuran, iblis melawan Allah. Tetapi kita melihat bahwa rupanya sampai saat ini belum bisa mengalahkan Allah. Oleh sebab itu, kita tunggu terus tanggal mainnya ketika Tuhan akan membiarkan iblis untuk di atas angin sementara, sebelum Tuhan nanti akan mengalahkan iblis once and for all. Amin. Oke? Jadi sejarah secara umum, kalau kita pelajari, terutama dengan bantuan Alkitab, maka kita akan mendapatkan bahwa rupanya Tuhan sudah menunjukkan dirinya kepada manusia di berbagai titik, lewat berbagai intervensi, dengan metode yang ajaib, dan dengan suatu tujuan yang jelas. Oke? Nah, moga-moga ini cerita-cerita ini bisa membuat Anda ingin tahu lebih banyak, mempelajari sejarah, dan tentu sesuai dengan
Alkitab. Wow. Oke, ya, Baik. oke deh. Kita kasih waktu untuk pertanyaan. Baik. Terima kasih, Dr. Andrew. Wah, luar biasa sekali ya, sahabat kebenaran. Tadi kita mendengarkan cerita dari Dr. Andrew, bagaimana Tuhan terlibat dalam sejarah manusia, mulai dari Perang Dunia dan hingga saat ini mungkin. Dan tentunya kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah masuk, namun setelah pesan-pesan yang berikut ini, jangan kemana-mana. Halo semuanya, bagi Anda pencinta buku-buku rohani Kristen, kali ini kami memperkenalkan satu buku terbitan terbaru dari Grace International Theological Seminary yang ditulis oleh Dr. Stephen N. Stanley dengan judul Kerajaan yang Dijanjikan. Nah, saya akan bocorkan sedikit isi dari buku ini ya. Penjelasannya seputaran janji kerajaan dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Kapan pengangkatan terjadi? Apa itu tribulasi? Penjelasan penghakiman sangkakala, penghakiman cawan, kembalinya Kristus ke bumi, dan penghakiman-penghakiman lainnya. Dan tentu masih banyak lagi penjelasan-penjelasan penting di dalam buku ini. Buku ini menyajikan kepada pembaca sekalian melalui pembahasan yang alkitabiah. Dengan pemaparan yang induktif, apa isi dari pengharapan umat Allah sepanjang zaman dari Perjanjian Lama hingga Perjanjian Baru. Bagi Anda yang tertarik dengan buku ini, harganya terjangkau loh. Anda dapat hubungi di toko buku Grace di 021 6471 4156 atau di nomor 0813 1586 3518. It's a song all the angels cannot sing. I once was lost, Amazing grace, but now I'm found, Sahabat kebenaran, kita kembali lagi dalam acara kita dan kita akan melanjutkan ke dalam sesi tanya jawab. Baik, sudah ada beberapa pertanyaan ya dokter ya. Langsung saja saya bacakan. Dari pertanyaan pertama dari Pak Tobito Obi. Nah, beliau bertanya, saat ini Israel semakin luas dan berkuasa dan banyak keturunan Israel yang pintar-pintar. Apakah ini karena kehendak Tuhan yang disenangi Tuhan? Ataukah hanya diizinkan Tuhan saja tanpa maksud tertentu, seperti misalnya hal jelek yang terjadi itu Tuhan tidak mau, tapi Tuhan izinkan saja. Kemudian semakin majunya Israel, walaupun dengan cara yang jelek atau berdosa, yang kurang baik, apakah akan membawa keuntungan bagi gereja dan iman Kristen, ataukah tidak punya hubungannya? Mungkin silakan dijawab, dokter. Oke, pertanyaannya banyak juga nih. Ya, ada 3 mungkin Sekaligus ya. Oke, nggak apa-apa, kita jawab sekaligus. Jadi, memang Israel katanya makin luas ya. Ya, itu bisa diperdebatkan. Ya, memang sih ada sedikit meluas. Betul. Tapi apakah semakin berkuasa? Ini juga bisa diperdebatkan. Kita tidak harus melihatnya demikian ya. Seolah-olah ini lebih berpengaruh, oke lah ya. Ada kemajuan dan lain sebagainya. Tetapi saya tidak akan mengatakan bahwa Israel berkuasa begitu. Karena ya secara realistis saja Israel tidak punya kekuatan yang begitu besar relatif terhadap seluruh dunia maksudnya. Tentu di Timur Tengah ya secara militer Israel yang paling kuat. Tetapi ini sudah masuk ke ranah politik dan ada banyak sekali yang bisa diceritakan. Ya. Tidak akan sempat dan tidak ada hubungannya dengan acara ini. Apakah ini merupakan kehendak Tuhan? Kita bisa katakan minimal ini diizinkan oleh Tuhan. Ya, tadi juga ada disinggung-singgung apakah ini diizinkan oleh Tuhan. Jadi minimal ini diizinkan. Apakah ada rencana Tuhan? Saya melihat bahwa ini ada rencana. Karena kita tahu bahwa di akhir zaman nanti semua akan melawan Israel. Semua akan bermusuhan. Jadi kalau misalnya Israel damai-damai saja, Israel tenang-tenang aja, Israel baik-baik saja, Israel itu lemah-lemah, kecil, kemudian dia pasif, ya nggak akan terlalu ini gitu. Ya udah begitu. Tetapi akan sangat masuk akal bahwa Israel nanti maju dan banyak bangsa akan menyerang Israel. Oleh sebab itu, mungkin Tuhan mengizinkan ini dan Tuhan membiarkan Israel semakin maju supaya bisa bertahan. Ya. Ya, supaya bisa
punya kekuatan dan lain sebagainya. Karena Tuhan masih punya rencana untuk Israel. Nah, ini kita ketahui di Daniel dan di Wahyu. Lalu kemudian, apakah, apa tadi yang terakhir? Semakin majunya Israel, walaupun dengan cara yang tidak benar atau tidak sesuai kehendak Tuhan. Mungkin maksudnya adalah bangsa Israel yang saat ini menolak Tuhan begitu, namun mereka tetap diberkati Tuhan seakan-akan begitu. Oh ya, oh enggak. Jadi diberkati oleh Tuhan atau enggak, itu bukan kita nilai dari udah populasinya berapa, kemudian luas wilayahnya berapa kilometer persegi, bukan itu penilaian kita. Penilaian kita itu absolut adalah apakah dia sesuai dengan firman Tuhan atau tidak, begitu. Itu penilaian yang paling absolut. Baik, dan apakah Israel yang semakin besar, semakin jaya ini mempunyai keuntungan bagi gereja dan iman Kristen saat ini? Ya, sebenarnya masalah keuntungan ini sulit sekali kita nilai. Ya. Karena apa sih yang kita pakai sebagai patokan, ini beruntung, ini keuntungan, ini ketidakuntungan. Ya. Kita tidak tahu masa depan, oleh sebab itu kita tidak tahu juga apakah suatu peristiwa ini menguntungkan atau tidak secara jangka panjang. Ya. Kalau jangka pendek bisa sih kita menghitung, ini kira-kira, intinya kita menilainya berdasarkan apa. Ya. Kita menilai berdasarkan hal-hal material, kita menilai berdasarkan hal-hal apa yang kita pakai gitu. Nah, saran saya adalah kita tidak terlalu terpaku kepada, oh ini menguntungkan, oh ini tidak menguntungkan. Tetapi kita wait and see, dan kita lihat saja perkembangan dunia ini. Karena kalau kita baca di dalam Wahyu, kita baca di dalam Daniel, ini sudah akhir zaman. Ya. Ini sudah mendekat saatnya, di mana nanti banyak nubuatan akan digenapi dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, kita sebagai orang yang tidak akan terlibat langsung di dalam nubuatan-nubuatan itu, misalnya masa tribulasi, ya, maka kita melihatnya dari sudut pandang orang ketiga. Ya. Yang akan mengalami tribulasi adalah orang Israel dan orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Ya. Nah, mereka adalah pihak yang langsung. Gitu. Kita adalah pihak yang di luar yang mengobservasi bahwa nanti akan ada nubuatan yang ini yang digenapi. Tetapi kita tidak akan masuk di dalamnya. Oleh sebab itu, kita membuat penilaian, lalu kemudian kita sampai kepada kesimpulan, kalau gitu kita harus semakin giat, kita harus semakin semangat, kita harus menginjil makin banyak dan lain sebagainya. Jadi bukan kita untung nih dan lain sebagainya. Ya, untung atau rugi, susah ataupun mudah, kita tetap semangat memberitakan Injil. Ya. Kira-kira seperti itu. Baik, berbicara tentang Israel, saya mempunyai timbul pertanyaan ya, dokter ya. Mungkin boleh. Bisa dijawab. Nah, selama ini kan kita tahu bahwa sesuai dengan nubuatan Alkitab, Tuhan masih bekerja dengan Israel, dan Tuhan nanti akan berurusan sesuai dengan nubuatan-nubuatan di masa depan begitu. Ya. Namun ada teologi yang menyatakan bahwa ini namanya replacement teologi, yang berkata bahwa Israel saat ini bukanlah Israel yang seperti dahulu, di mana adalah bangsa pilihan Allah, namun sudah digantikan dengan jemaat. Ya, nah artinya adalah Allah sudah tidak berurusan lagi dengan Israel, dan didukung dengan beberapa ayat di surat-surat Paulus yang menyatakan bahwa Israel sudah dicabut dan kita jemaat dicangkokkan. Kemudian kita disebut Israel rohani dan bukan Israel yang secara jasmani lagi begitu. Nah, bagaimana pendapat dokter tentang teologi ini? Ya, ada beberapa masalah dengan teologi semacam ini, dan tidak usah kita bahas semuanya secara mendetil. Intinya adalah Tuhan bukan tidak berurusan lagi, ya. Dan cara Tuhan berurusan hanyalah berubah saja. Ya. Kalau kita baca di dalam Wahyu, misalnya pasal 12 ada perempuan dan naga itu berusaha untuk membinasakan perempuan itu, tetapi kemudian perempuan itu diasingkan. Ya. Jadi Tuhan bisa saja punya suatu rencana di masa depan untuk bangsa Israel, tetapi
apa yang Tuhan lakukan sementara itu kita tidak tahu, dan Alkitab tidak kasih tahu. Oleh sebab itu kita tidak tahu. Lalu bagaimana mengenai apakah jemaat merupakan Israel rohani? Ya. Oke, ada beberapa persamaan antara Israel dengan jemaat, maksudnya gereja. Ya. Tetapi jelas banyak sekali perbedaan. Ya, banyak sekali perbedaan. Oleh sebab itu adalah usaha yang sia-sia untuk mencoba menyamakannya. Karena hanya akan menimbulkan ketidakkonsistenan. Dan akhirnya menimbulkan banyak sekali tafsiran-tafsiran yang alegoris. Lalu kemudian harus dicari alegorinya untuk dicocok-cocokkan, karena banyak yang tidak sama. Seperti misalnya, jemaat itu, maksudnya kalau orang dulu menjadi umat Tuhan dengan bergabung dengan bangsa Israel, ya, kemudian harus disunat, maka kalau orang hari ini mau menjadi umat Tuhan harus bergabung dengan jemaat, lalu kemudian dibaptis. Tidak gitu, tidak ada korelasi langsung ya bahwa menjadi umat Tuhan itu harus menjadi anggota gereja. Nah, menjadi anggota gereja dengan umat Tuhan berbeda. Begitu. Nah, ini harus tahu bahwa ada lingkup yang namanya lingkup kerajaan Allah, ada lingkup keluarga Allah, ada lingkup jemaat dan lain sebagainya. Tetapi itu adalah di doktrin tentang gereja. Jadi tidak merupakan paralel, tidak analogis secara utuh begitu ya antara jemaat dengan Israel. Jadi kita melihatnya sebagai dua institusi yang terpisah. Baik, berarti bukan digantikan perannya ya Pak ya. Baik, terima kasih. Perannya bisa saja ya, karena tentu Israel kita tahu menolak Mesias, berarti peran dia sebagai tiang penopang dan dasar kebenaran, berarti dia gagal memenuhi itu, karena dia menolak sang Mesias. Ya. Lalu kemudian, sekarang siapa yang menerima Mesias? Ya adalah orang Kristen, yaitu jemaat lokal, dan itulah yang Tuhan sekarang pakai untuk menjadi tiang penopang dan dasar kebenaran. Jadi mungkin sebagian dari fungsinya Israel, sebagian fungsi Israel sekarang dijalankan oleh jemaat lokal. Tetapi jangan berarti jemaat lokal sama dengan Israel. Tidak seperti itu juga. Tapi bukankah tidak menutup kemungkinan ada orang Yahudi yang juga percaya pada bisa. Yesus dan diselamatkan? Ya. Dan banyak. Ya. Jadi dia adalah orang Kristen begitu. Ya. Baik. Ya. Dan ini pertanyaan terakhir Pak, karena waktu kita sudah mau habis. Ini dari menyambung tentang Israel lagi nih Pak. Dari Bu Yuliana Sulan. Dan beliau berkata, sekarang ini bagaimana sebaiknya sikap orang Kristen terhadap Israel dan Palestina? Karena kita tahu Indonesia mendukung kemerdekaan Palestina begitu. Karena sebagai negara Muslim terbesar ya, kita mendukung begitu. Silakan. Ya, jadi secara kemanusiaan, ya. Kita tidak boleh mendukung negara teroris. Ya, tidak banyak yang bisa saya katakan secara singkat, begitu. Ya. Maksudnya ini perlu konteksnya. Dan ada banyak sekali hal yang dicekoki ke dalam masyarakat secara sepihak. Makanya di Palestina mereka benci sekali kepada bangsa Israel, kepada negara Israel. Ya. Kenapa? Ternyata mereka bilang, ini orang Israel itu adalah monster, mereka adalah pembunuh bayi, mereka itu melakukan incest, mereka itu membunuh bapak ibu mereka sendiri, mereka mau menghancurkan seluruh dunia Arab dan lain sebagainya. Loh, nggak benar. Ya. Nggak benar. Dari mana orang punya konsep seperti itu? Rupanya itu adalah propaganda dari pemerintah mereka yang ingin membuat rakyatnya membenci orang Yahudi. Dan kita melihat ini banyak terjadi, namanya itu antisemitisme di dunia ini. Nah, sampai kepada level tertentu itu mungkin ada juga di Indonesia. Tetapi kalau kita menilai secara objektif, ya, dan kalau Anda membaca surat kabar atau media massa yang
luar negeri, Ya. mungkin Anda akan mengetahui peristiwa-peristiwa yang terjadi di Palestina secara dua pihak lah. Dua pihak. Ya. Dan rejim apa yang sedang, yang di Palestina itu, di Syria, ya, di Yordania, dan lain sebagainya. Apa yang sedang terjadi di situ? Apa yang diagendakan oleh mereka? Ya. Nah, jikalau Anda tahu hal-hal seperti itu, melihatnya dari dua belah sisi, mungkin kita lebih bisa membuat kesimpulan minimal berdasarkan moralitas saja. Ya. Tetapi tentu kalau kita mau melihatnya secara alkitabiah begitu, kita tahu bahwa ya Tuhan tidak mau Israel lenyap karena Tuhan punya rencana. Ya kalau gitu kita sebagai orang Israel, kita sebagai orang Kristen yang percaya bahwa Alkitab pasti akan terlaksana, artinya tidak ada janji Tuhan yang gugur. Itu kita tahu hasil akhirnya apa. Ya. Dan buat apa saya mendukung kubu yang bakalan kalah? Ya. Saya nggak akan misalnya lagi tinju gitu kan. Saya udah tahu nih, oh yang sudut biru ini bakal kalah. Gitu kan. Sudut merah misalnya, oh bakal menang dan lain sebagainya. Kalau sudah tahu, buat apa saya mendukung yang sudah pasti kalah? Ya. Okay. Begitu. Ya itu sih singkat saja gitu. Tapi kalau mau ngobrol-ngobrol lagi yang lain, ya mungkin nanti secara boleh tanya di grup WA, ya? Live. Ya. Baik, terima kasih Dr. Andrew. Karena ini pertanyaan terakhir, kita akan menutup acara kita. Dan seperti yang sudah Dr. Andrew katakan, apabila Anda mempunyai pertanyaan yang belum terjawab di sesi episode kali ini, Anda dapat bergabung dalam grup WA kami, dan linknya sudah ada di kolom komentar. Nah, baik, saya akan berikan kesempatan pada Dr. Andrew untuk memberikan closing statement. Silakan, dokter. Jadi, Tuhan memberikan petunjuk kepada manusia. Petunjuk ini ujung-ujungnya akan memimpin kepada dia, kepada dirinya sendiri. Petunjuk-petunjuk ini Tuhan sebar di seluruh alam semesta, lalu kemudian di dalam sejarah juga. Dan barang siapa yang mau mencari Tuhan, maka dia akan bisa melihat titik-titik cahaya ini. Lalu kemudian dia mulai timbul rasa ingin tahu. Lalu dia mulai mengejarnya untuk mencari tahu kebenaran. Dan siapa tahu, mungkin bukan siapa tahu sih, dan sudah pasti, Tuhan tahu siapa yang punya keinginan ini, yang mau tahu, yang mau mencari Tuhan. Tuhan tahu, dan Tuhan pasti akan memimpin terus. Sehingga bukan hanya general revelation, tetapi nanti akan memimpin kepada special revelation, yaitu firman Tuhan. Tapi, belum sekarang kita bahas, minggu-minggu yang akan datang. Amin. Baik, dengan berakhirnya closing statement dari Dr. Andrew, maka berakhirlah acara kita pada episode kali ini. Semoga bermanfaat dan memberkati ya dokter ya. Amin. Dan membuat kita semakin giat lagi untuk mencari kebenaran. Akhir kata, saya Evan dan Dr. Andrew beserta kru yang bertugas di Studio 1 Grave mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan selamat melanjutkan aktivitas Anda. Dan akhir kata, kita ucapkan Maranatha. Semuanya, bagi Anda pencinta buku-buku rohani Kristen, kali ini kami memperkenalkan satu buku terbitan terbaru dari Grave International Theological Seminary yang ditulis oleh Dr. Stephen N. Stanley dengan judul Kerajaan yang Dijanjikan. Nah, saya akan bocorkan sedikit isi dari buku ini ya. Penjelasannya seputaran janji kerajaan dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Kapan pengangkatan terjadi? Apa itu tribulasi?
penjelasan penghakiman sangkakala, penghakiman cawan, kembalinya Kristus ke bumi, dan penghakiman-penghakiman lainnya. Dan tentu masih banyak lagi penjelasan-penjelasan penting di dalam buku ini. Buku ini menyajikan kepada pembaca sekalian melalui pembahasan yang alkitabiah. Dengan pemaparan yang induktif, apa isi dari pengharapan umat Allah sepanjang zaman dari Perjanjian Lama hingga Perjanjian Baru. Bagi Anda yang tertarik dengan buku ini, harganya terjangkau loh. Anda dapat hubungi di toko buku Grafe di 02164714156 atau di nomor 081315863518. It's a song all the angels cannot sing. I once was lost, amazing grace, but now